3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami akan presentasi tentang pengantar algoritma rekursi dan penerapan. Perkenalkan, nama saya Silvan Suyakai, NIM 2022 1142 0068. Dan teman saya Dwi Kurniawan, NIM 2023 114 228. Perkenalkan, nama saya Biasa Ibanim 2023 1142 0002. Dan saya Nadila Yulianti Matuesi dengan NIM 2023 1242 0001. Apa itu rekursi? Berdasarkan sifat. Algoritma rekursif itu bersifat rekursi. Berdasarkan istilah, rekursi adalah proses pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Berdasarkan syarat, rekursif hanya dapat memanggil void dan fungsi. Dua komponen penting. Satu, basic task, kondisi yang membuat proses rekursif berhenti. Dua, recursion call, perintah untuk memanggil algoritma rekursif. Fungsi rekursif. Berdasarkan istilah, rekursif adalah proses pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, pada pemrograman, fungsi akan mengembalikan sebuah nilai. Dalam rekursif, hasil kembalian fungsi dapat berupa nilai atau operasi berikutnya dari fungsi itu sendiri sampai mencapai kondisi tertentu. Banyak fungsi matematis yang bisa didefinisikan sebagai rekursif. Contoh, 1 faktorial, 2 Fibonacci, 3 Fourier, dan 4 dan lain-lainnya. Di dalam fungsi rekursif terdapat pertanyaan yang memanggil dirinya sendiri guna untuk memecahkan masalah yang dapat didefinisikan sebagai rekursif ular. N faktorial atau N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1 dan didefinisikan bahwa 0 sama dengan 1. Contoh, 3 sama dengan 3 kali 2 kali 1. 4 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 sama dengan 4 kali 1. N sama dengan N kali dalam kurun N kurang 1. Contoh rekursif. Dan teman-teman bisa lihat contohnya di depan, seperti yang sudah ditampilkan. Penjelasan komponen fungsi rekursif. Base case mengembalikan nilai tanpa melakukan panggilan rekursif berikut. Rekursi berakhir jika base case dijumpai atau dipenuhi. Recursion call atau reduction step memanggil fungsi rekursif. Di dalam fungsi rekursif di atas menghubungkan sebuah fungsi rekursif dengan fungsi rekursif di dalamnya. Biasanya memiliki keyword return untuk mengembalikan nilai ke fungsi yang memanggilnya. Dan ini beberapa contoh, yaitu interaktif dekremental dan contoh interaktif inkrementalnya. Perbandingan perhitungan faktorialnya, yang interaktif dekremental untuk ciri utamanya menggunakan loop dari nilai n ke 1. Arah perhitungannya itu menurun, contoh urutan perkalian, n kali n kurang 1 dikali titik-titik dikali 1. Nah, ini cocok untuk perhitungan mundur. Dan interaktif inkremental, ciri utamanya menggunakan loop dari n ke 1, arah perhitungannya itu naik. Contoh urutan perkaliannya itu 1 kali 2 kali titik-titik kali n, cocok untuk perhitungan bertahap naik. Contoh rekursif dan contoh interaktif. Pembahasan rekursif. 1. Pengulangan dengan struktur seleksi if else dan pemanggilan fungsi dirinya sendiri disebut rekursi. 2. Pengulangan berhenti saat base case dijumpai atau di penghuni
atau coverage terhadap base case. 3. Pengulangan tanpa henti jika base case tidak pernah dijumpai atau dipenuhi. Tidak coverage terhadap base case. 4. Biaya proses lebih tinggi dengan pemanggilan banyak fungsi, butuh memori lebih besar, dan kerja prosesor lebih tinggi. Pembahasan interaktif. 1. Pengulangan dengan struktur repetisi for atau while. 2. Menggunakan struktur repetisi eksplisit dan pengulangan for. 3. Pengulangan berhenti saat kondisi pengulangan bernilai salah atau false. Pengulangan tanpa henti jika kondisi pengulangan selalu benar. Biaya proses lebih tinggi dengan pemanggilan banyak fungsi, butuh memori lebih besar dan kerja prosesor lebih tinggi. Perbandingan perhitungan faktorial. 3. Rekursif. Ciri utama fungsi memanggil dirinya sendiri hingga n sama dengan 0. Arah perhitungan T2 menurut secara logika. Contoh urutan perkalian T2 n kali kurung n kurangi n1. Cocok untuk masalah interaktif umum. Bercabang atau berulang. Ciri utama pendekatan menggunakan pengulangan for while. Arah perhitungan bisa naik atau turun. Contoh utama perkalian T2 fleksibel, cocok untuk kasus koefisien. Kekurangan rekursif. Meskipun penulisan program dengan cara rekursif bisa dijelaskan dengan pendek, namun fungsi rekursif memerlukan memori lebih besar. Setiap pemanggilan fungsi menggunakan stack atau memperbesar penggunaan memori. 2. Eksekusi lebih lambat, ada overhead saat menelusuri dan mengembalikan hasil dari rekursif. 3. Risiko stack overload terjadi jika kedalaman rekursif sangat besar atau base case tidak tercapai, sulit ditelusuri atau 4. Alur eksekusi tidak linear, menyulitkan saat debugging. Tidak efisien di sistem terbatas, kurang cocok untuk embedded sistem karena keterbatasan memori. Ini adalah suatu direct bilangan yang mana tiap angkanya adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Urutan bilangan 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 disebut bilangan Fibonacci. Hubungan antara satu angka dengan angka berikutnya didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Pertama, dalam kurung n sama dengan n jika n sama dengan 0 atau 1. Dan kedua, fib dalam kurung n sama dengan fib dalam kurung n sama n kurang 2 itu kurung tambah fib dalam kurung n kurang 1 jika n lebih besar dan jika n sama dengan 2. Contoh Fibonacci, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di kebun Fibonacci itu ada contohnya, teman-teman bisa lihat yang sudah ditampilkan.
semoga bermanfaat. Terima kasih.